Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Gina Zantia dengan NIM channel D022037 akan menjelaskan pemotongan PPh pasal 25. Pengertian PPh pasal 25. PPh berisikan aturan mengenai bagaimana wajib pajak mengunsur kewajiban pajak di muka sehingga wajib pajak tidak memiliki beban utang pajak yang besar dan harus dibayar saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Kewajiban angsuran pajak ini muncul ketika wajib pajak memiliki utang pajak penghasilan yang kurang dibayar di surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Dalam membayar pajak, tidak seluruh wajib pajak dapat membayar pajak secara keseluruhan. Baiklah, masuk ke jenis pajak PPh 25 akan terkena dua subjek. Pertama, wajib pajak memiliki kegiatan usaha seperti dagang atau penyediaan jasa. Kedua, wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti pedagang atau penyediaan jasa. Adapun pasal jenis pajak pasal 25 tidak ada pihak yang mengutang atau pemotongan, namun wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang melakukan usaha wajib menyetor sendiri. Kewajiban PPh 25 tanpa diwakilkan. Nah, berikutnya di sini ada tarif PPh pasal 25. Sesungguhnya tidak ada istilah jumlah tarif PPh pasal 25 karena bukan pengenaan pajak pada suatu objek pajak melainkan sebutan dari sebuah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Ringkasannya, pajak terutang yang harus dibayar ialah PPh pasal 29, sedangkan PPh 25 ialah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Rumusnya ialah besar PPh terutang PPh 29 dibagi dengan 12 bulan sehingga menghasilkan angsuran pembayaran pajak. Kemudian berapakah PPh terutang yang perlu diangsur setiap bulan? Untuk mengetahui hal tersebut dapat digunakan cara menghitung penghasilan kena pajak PKP. Dilakukan dengan tarif PPh berlaku dibagi dua. Perhitungan PPh pasal 4 ayat 2. Sesuai dengan aturan PPh 25 ayat 1, besar angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang dibayarkan wajib pajak setiap bulannya ialah sebesar 4 PPh terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak tahun pajak dikurangi dengan 1 PPh dipotong sesuai pasal 21 dan pasal 23 serta PPh dipungut sesuai pasal 22. 2. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri boleh dikreditkan sesuai PPh pasal 24. Nah, 1. Perhitungan PPh pasal 25 ayat 1. PPh yang terutang berdasarkan SPT tahunan dikurangi dengan PPh yang dipotong pemberi kerja pasal 21, PPh yang dipungut oleh pihak lain pasal 22, PPh yang dipotong oleh pihak lain pasal 23. 2. Perhitungan PPh pasal 25 ayat 1 besar angsuran pajak pada bulan-bulan sebelum SPT tahunan. PPh disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah sama dengan 3. Perhitungan PPh pasal 25 ayat 4. Jika dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besar angsuran pajak dibutuhkan kembali berdasarkan. Nah, di sini ada pembayaran PPh pasal 25. Dalam pembayaran angsuran PPh 25 diperlukan kode billing terlebih dahulu. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing deterjen pajak DJP untuk suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak. Kode billing dapat diperoleh dengan aplikasi billing DJP atau kode billing yang diberikan oleh perusahaan dan perusahaan telekomunikasi. Wajib pajak dapat mengakses DJP online dan lakukan pengisian data berupa nomor pokok wajib pajak, password, dan kode keamanan. Nah, batas waktu pembayaran PPh pasal 25 sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 184 yang kemudian berubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 242 tentang cara pembayaran dan penyetoran deterjen. Tempo pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila batas waktu penyaluran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya. Sebagai contoh, bulan Februari
2014 angsuran 25 wajib dibayar paling lambat 15 Maret 2014 sesuai peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Ver 22 2008 pada bulan Mei 2008. Nah, sanksi PPh pasal 25, adapun sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran, maka wajib pajak akan terkena bunga sebesar 22%. Nah, pelaporan PPh pasal 25 untuk menghindari sanksi administrasi bunga, ada denda wajib pajak harus melaporkan dan melunasi SPT masa PPh pasal 25 tepat waktu. Jatuh tempo pelaporan ialah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sementara untuk persyaratan wajib pembayaran angsuran PPh pasal 25 ialah menyatakan surat setoran tanah. Nah, sekian, terima kasih.